Kalau suami saya sering melakukan KDRT dan itu mengancam nyawa saya, haruskah saya tetap mempertahankan pernikahan saya dengan mengorbankan nyawa saya? Pokoknya tidak boleh cerai dengan alasan apapun selain perzinahan, itu saja. Jadi kalau ada KDRT, itu tidak boleh jadi alasan cerai, tidak boleh. Tapi saya bonyok, biar bonyok, tidak boleh cerai. Tapi gigi rontok, biar rontok, tidak boleh cerai. Bagaimana kalau nyawa saya terancam? Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Pendeta Esra Sorul memberikan penjelasan kepada jemaatnya, di dalam kekristenan itu tidak boleh bercerai. Apapun alasannya, tetap tidak boleh bercerai. Sering terjadi KDRT di dalam rumah tangga, kamu tetap tidak boleh bercerai. Mau kamu bonyok, nyawamu menjadi terancam, kamu tetap tidak boleh bercerai. Lalu mereka mengatakan, mereka itu sangat menghargai wanita, sangat memuliakan wanita. Tapi di dalam kekristenan, wanita itu tidak boleh tampil di depan umum, tidak boleh berbicara di pertemuan. Lalu mereka mengatakan, mereka itu melarang poligami. Tapi tokoh-tokoh Alkitab itu semuanya berpoligami. Salomo istrinya 700, gundiknya 300 orang. Daud berapa istrinya? Kemudian datang Islam untuk membatasi ini semua. Jadi di sini kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan Ustadz Hadidayat tentang perceraian. Selamat menyaksikan. Saya duda 2 kali Pak Ustadz. Duda 2 kali. Yang terakhir saya dapat 2 anak ya. Saya pengen nanya Pak Ustadz. Kan perceraian itu hal yang dibenci Allah tapi dibolehkan. Dan seperti yang kita cerita kisah Rasul, Nabi Ismail pun bercerai. Dan saya mau nanya Pak Ustadz. Nabi Ismail. Nabi Ismail? Iya. Jadi itu saya mau nanya juga apakah kisah itu benar. Dan saya mau nanya apakah perceraian saya ini, kan sudah tertulis juga hal yang Allah benci tapi Allah bolehkan. Apakah saya ini termasuk orang yang dibenci Allah dengan terjadinya perceraian saya ini? Izin Ustaz, bismillah. Ada sebagian yang tentang persoalan itu saya jawab di pertemuan yang lalu, bahwa pertama begini, apa yang Allah turunkan berupa syariat itu solusi. Dan cara mendapatkan solusi itu mesti masuk ke ranahnya. Dihukum bagi satu orang belum tentu sama bagi yang lainnya. Ya, Nabi SAW pernah memutuskan satu kondisi anak angkatnya, ya, itu bercerai dan ditetapkan pada saat itu dengan satu ayat turun kepada Nabi SAW. Itu perceraian Zainab binti Jahsy dengan anak angkat Nabi, Zaid bin Thabit. Persoalannya ada persoalan rumah tangga, bukan tiba-tiba seketika diminta cerai-cerai, tidak. Persoalan rumah tangga yang sulit diselesaikan itu antara sahabat. Anda bayangkan di antara sahabat aja ada masalah. Di kehidupan rumah Nabi, antara Nabi Nuh dengan istrinya ada masalah. Di masalah rumah tangga itu bukan manusia biasa saja, sahabat bermasalah. Di kehidupan rumah tangga Nabi juga ada persoalan. Tapi kembali kepada rumus, semua persoalan itu didesain ada bukan untuk membuat hidup bermasalah, tapi mencari solusi dari situ. Kalau tidak bertemu solusinya, maka dibuat tahapan oleh Allah. Apa tahapan-tahapan itu? Pertama, Quran surah keempat, ayat ke-34 sampai 35, paling kiri sebelah atas sampai ke pertengahan. Kata Allah, kalau ada masalah di rumah tangga, selesaikan dengan komunikasi dulu. Komunikasi tidak selesai, coba sementara berpisah tempat tidur, saling merenungkan. Nggak selesai juga, berikan pelajaran yang membuat saling mengerti sampai muncul kerinduan. Misal, maaf, untuk nafkah tidak diberi dulu. Ya, baik ini lahir ataupun batin yang lain. Pikirkan dulu, ini saya tuh waktu saya berakad, apakah hanya sampai di sini? Atau ada ujian yang harus saya lalui? Setelah itu kalau nggak ketemu berdua, konsultasi kepada orang yang bisa memberikan solusi. Ayat 35-nya. Ya, jika Anda benar-benar punya niat yang baik untuk islah, Allah berikan jalan. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. In yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Jika memang dengan konsultasi ini akan ada nilai kebaikan di antara keduanya, maka Allah akan berikan jalan. Nah, ternyata nggak ketemu juga. Bahkan ada yang belum nampak. Ya, yang prinsip yang nggak bisa disatukan misalnya, sulit. Maka jalan yang terakhir diturunkan syariat talak. Talak pun asalnya itu bukan untuk memisahkan, tapi jalan terakhir untuk menyatukan. Karena itu cerai talak pertama itu disebut ruju'. Ruju' itu dari kata raja, artinya balik lagi. Sebetulnya dengan cerai itu diharapkan bisa balik. Makanya nggak langsung putus. 3 kali suci dulu. Ya, menjauh dulu. Diingat, kalau sampai 3 kali suci nggak ada rasa juga, memang sudah nggak niat rumah tangga. Maka oleh Allah pun diberi jalan, silakan. Kalau memang tidak ada niat dari kalian untuk berumah tangga dengan baik, nggak bisa saling mendukung dengan baik, maka carilah solusi. Ya,
Yang dimaksud Allah benci itu, Allah tidak suka nanti ada terputus silaturahim, terputus yang gak bagus-bagus, itu yang dimaksudkan. Makanya kalaupun Anda mengambil jalan untuk berpisah misalnya, mendapatkan yang baik, yang lain, cocok di situ, jangan pernah memutus juga silaturahim dengan yang sebelum-sebelumnya. Itu yang dimaksudkan. Ya, makanya ketika Zaid berpisah dengan Zainab, bahkan Zainab menjadi istri Nabi kemudian. Apakah hubungan Zaid dengan Nabi kemudian berakhir? Tidak. Bahkan jadi lebih baik. Bahkan jadi penulis wahyu dan sebagainya. Nah, jadi itu yang ingin diajarkan. Jadi hikmah dari perceraian sesungguhnya bukan ingin menyatukan tapi membangun jembatan silaturahmi lebih baik. Kalaupun cocok Allah akan satukan, kalaupun tak nampak mungkin akan berpisah dengan cara yang lebih baik dan ditemukan jodoh-jodoh yang terbaik sesuai dengan porsi-porsi kebaikannya. Kadang-kadang di rumah tangga itu begini, ada yang perannya sampai bahkan ke awal sebelum nikah. Di lamaran tiba-tiba selesai. Mungkin perannya di situ supaya belajar. Ada yang sampai ke pernikahan. Ada yang orang sebut gagal, padahal bukan gagal. Mungkin Allah ingin arahkan kepada yang lebih baik supaya dia mendapatkan hikmah untuk didapatkan di kemudian hari dengan yang lebih baik lagi. Dari situ saya kira insya Allah lebih muliakan kepada kita semua, diberikan hal-hal yang terbaik. Dan saya tutup. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Hadi Dayat. Kalau kita dengarkan penjelasan Pendeta Isra Sorul, kemudian kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Hadi Dayat, mana yang lebih masuk akal? Mana yang bisa diterima akal sehat? Apakah penjelasan Pendeta Isra Sorul atau Ustadz Hadi Dayat? Jadi mereka selama ini selalu mencaci maki umat Islam itu karena berpoligami. Selalu mencaci maki umat Islam itu karena bercerai. Tapi di dalam kekristenan itu dilarang bercerai. Meskipun nyawamu itu terancam, mukamu bonyok, kamu tidak boleh bercerai. Tetap pertahankan dalam rumah tanggamu. Ini masalahnya nyawanya terancam tapi tidak boleh cerai. Sering melakukan KDRT tapi tidak boleh bercerai. Ini kan tidak dapat diterima dengan akal sehat. Apakah ini yang dinamakan firman Tuhan? Jadi mereka mengatakan inilah ajaran kasih yang dibanggakan oleh Edis TV. Di dalam Alkitabnya banyak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Tentang konsep ketuhanannya itu saling bertentangan. Jadi kalau kita mengatakan inilah firman Tuhan dari mana? Mereka mengatakan, si Edis TV mengatakan inilah firman Tuhan. Inilah agama yang paling benar. Tapi kalau kita baca Alkitabnya sangat saling bertentangan. Bukan kita benci kepada Pendeta Isra Sorul, tidak. Tapi kita menanggapi apa yang disampaikan oleh Pendeta Isra Sorul. Kemudian Edis TV mencaci maki agama Islam. Jadi seperti inilah ajaran yang sangat dibanggakan oleh Edis TV. Sebenarnya kalau kita lihat bukan ajarannya yang dibanggakan oleh Edis TV. Tapi karena ada perpuluhan di dalam pengajaran Edis TV. Edis TV itu bukan berdebat, dia itu hanya mencaci maki. Kalau berdebat itu menggunakan akal sehat. Tapi kan Edis TV selama ini tidak punya akal sehat. Mulutnya hanya mengharapkan donasi yang tak pasti. Ini nggak jauh beda sama Saifuddin Ibrahim. Karena Edis TV dan Saifuddin Ibrahim itu satu rumah. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.